Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Pada saat ini kita bersama-sama akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Dan saya, Pendeta Enggar Widya Palupi, yang akan memandu kita bersama-sama membaca bagian Alkitab pada hari ini. Dan bagian bacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 30. Dan sebelum kita bersama-sama membacanya, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, yang telah memberkati dan menolong setiap kami. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan telah menolong dan beserta kami, sehingga dalam setiap kegiatan, aktivitas, karya kerja yang boleh kami lakukan, kami dimampukan untuk melaluinya dengan baik. Dan kini, ketika kami hendak mengakhiri hari ini, di malam ini kami akan kembali membaca bagian bacaan Alkitab secara bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberikan hikmat, memberikan pengertian, agar setiap kami bukan hanya sekedar mampu membaca, terlebih kami dimampukan untuk memahami dan menerapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui bacaan firman yang akan kami baca bersama-sama saat ini. Kuasailah kami semua ya Tuhan, karena hanya di dalam nama-Mu kami berserah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan dan membaca bagian bacaan kita pada malam hari ini. Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 30 yang demikian. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat,
itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu? Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian
Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sudah selesai membaca bagian Alkitab kita. Mungkin ketika kita selesai membaca perikop bacaan ini, kita berpendapat bahwasannya Yakub sedang menuai apa yang selama ini ia tabur. Yakub yang sedang ditipu oleh Laban karena dia dahulunya juga telah menipu Esau, kakaknya sendiri. Kita mengingat dalam pasal-pasal sebelumnya bagaimana Yakub kemudian merebut hak kesulungan Esau dan juga merebut berkat, mengambil berkat yang seharusnya diterima oleh Esau dari Ishak, ayah mereka. Nah, tetapi mari kita melihat bagian bacaan kita saat ini dari sisi yang lain, dari sisi seorang Laban. Mengapa Laban, paman Yakub, itu sampai tega untuk menipu Yakub? Rupanya kalau kita melihat, Bapak Ibu, dari penjabaran bacaan kita pada malam hari ini, ketika Yakub berada di rumah Laban dan ketika Yakub bekerja di rumah Laban itu, Laban memperhatikan bahwasannya Yakub adalah seorang pekerja keras. Ia sangat tekun bekerja. Dan kemudian Laban membayangkan jikalau Yakub lama bersamanya, lama bekerja di rumahnya, betapa mungkin Laban mendapatkan harta benda yang semakin banyak. Oleh karenanya, kemudian pada ayatnya yang ke-15, dia atau Laban bertanya kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma?" Laban seolah-olah memancing Yakub untuk meminta upah darinya. Nah, di sini kemudian kita melihat bahwasannya Yakub yang pada saat itu juga sedang tertarik kepada Rahel, anak kedua Laban. Dan disitulah juga yang menjadi sebuah pemantik bagi Laban untuk memenuhi apa yang menjadi harapannya. Jadi kita dapat melihat, Bapak Ibu, bahwasannya memang Laban adalah seorang pribadi yang sangat menyukai harta benda, atau bisa dikatakan gila akan kekayaan. Hal itu juga nampak dalam perikop bacaan sebelumnya, misalkan dalam Kejadian pasal 24, ketika hamba Abraham bertemu dengan Ribka dan kemudian Ribka diberi sejumlah perhiasan. Ketika Laban mengetahui bahwasannya saudaranya mendapatkan perhiasan dari hamba Abraham, ketika ia menjamu hamba Abraham itu, ia bersikap tidak seperti biasanya. Dan di sini kita dapat kemudian menyimpulkan memang
seorang Laban adalah seorang pribadi yang sangat tertarik pada harta benda. Oleh karenanya, mengapa dia mau memberikan anak-anaknya tukar dengan Yakub yang kemudian bekerja kepadanya selama 14 tahun. Mengapa kemudian Laban berani menipu Yakub? Sekali lagi, karena ia melihat ketika nantinya Yakub bekerja padanya dengan segala ketekunan dan kerja kerasnya, Laban pasti akan memiliki harta benda yang cukup banyak. Nah, dari hal ini kita dapat menyimpulkan Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau memang Laban menganggap yang bernilai baginya, yang berharga baginya adalah harta benda, dan keberadaan keluarga atau secara khusus di sini anak-anaknya kurang mendapatkan tempat dalam hati Laban. Hal ini juga didukung oleh sebuah situasi di mana Laban ketika Yakub menyampaikan permintaannya untuk mendapatkan Rahel sebagai ganti upah bekerja di rumah Laban, Laban sama sekali tidak bertanya kepada Rahel ataupun nantinya kepada Lea untuk menggantikan posisi Rahel itu. Sudikah mereka untuk menjadi istri dari seorang Yakub? Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya anak-anak Laban kurang mendapatkan tempat, atau bisa dikatakan kurang dihargai atau dipandang tidak bernilai bagi Laban ketimbang dengan harta benda yang bisa dimilikinya dengan banyak, dengan berlimpah itu melalui hasil kerja keras dari seorang Yakub. Nah, berkaca dari hal ini Bapak Ibu, refleksi dari pengalaman Laban, maka baiklah kita mengingat jikalau rupanya dalam kehidupan kita ini banyak hal yang jauh lebih berharga, banyak hal yang jauh lebih bernilai ketimbang harta benda, ketimbang kekayaan, ketimbang dengan kedudukan ataupun kelimpahan materi. Contohnya saja, hubungan kekeluargaan. Sungguh itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada sekedar harta benda yang kita miliki. Menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang baik, yang pengertian, yang peduli, itu menjadi warisan yang jauh lebih berharga, lebih bernilai daripada sekedar materi yang kita miliki saat ini. Sehingga mari kita rawat, mari kita jaga, mari kita upayakan setiap hal yang berharga yang boleh kita miliki itu. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengakhiri pembacaan Alkitab kita di hari ini dengan kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah menolong di dalam kami membaca perikop Alkitab di hari ini, dan kami juga boleh merefleksikannya. Biarlah melalui setiap hal yang kami lalui saat ini semakin membawa kami menghayati
bahwasannya banyak sekali pemberian Tuhan yang bernilai, yang berharga, yang patut kami jaga, yang patut kami rawat di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karenanya, kiranya Tuhan menaungi kami dengan hikmat agar kami dijauhkan dari niat kedagingan kami, dari niat keserakahan kami untuk mengganti segala sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang sifatnya materi, sesuatu yang fana, sesuatu yang cepat musnah. Tapi biarlah melalui kasih karunia Tuhan yang Kau anugerahkan bagi kami semakin mampu membentuk kehidupan yang luhur, sehingga setiap hari, setiap saat, ketika kami menjalin relasi dengan siapapun, kami boleh berdampak baik di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa di dalam surga, kami saat ini juga mendoakan keberadaan keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan menaungi setiap kami, baik majelis agung, majelis daerah, maupun majelis jemaat, bersama seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di dalamnya, untuk bersama-sama membangun kehidupan persekutuan yang sehati di dalam Tuhan. Jikalau saat ini ada berbagai pergumulan yang terjadi di dalam tubuh gereja kami, kiranya hanya di dalam tangan kasih dan hikmat-Mu saja kami dapat menguraikan segala permasalahan ini dan menemukan jalan keluar yang terbaik demi tumbuh kembangnya gereja kami di Nusantara ini. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan jikalau saat ini ada saudara-saudari kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan mereka. Saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam suasana batinnya, kiranya Tuhan juga menerangi hati mereka, memberikan kekuatan dan semangat. Juga apabila di antara kami dan saudara-saudari kami yang sedang menderita karena bencana alam yang sedang melanda daerah mereka, kiranya Tuhan juga senantiasa menolong mereka, sehingga di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, mereka merasakan pertolongan Tuhan nyata melalui setiap pribadi-pribadi yang boleh terlibat di dalam membantu secara langsung keberadaan mereka saat ini. Ya Bapa yang terkasih, kami juga memohon rahmat untuk kehidupan pribadi lepas pribadi setiap kami. Berikanlah kami damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami dimampukan menghadapi segala tantangan kehidupan bersama dengan Tuhan semata. Dan jikalau di malam hari ini kami akan beristirahat, tidur, Tuhan kiranya menyelimuti kami dengan kasih setia-Mu, agar supaya kami dapat beristirahat malam dengan baik dan nyenyak, dan besok kami dimampukan untuk kembali bangun, menyambut dan menerima berkat kasih Tuhan bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam kuasa Tuhan Yesus, Sang Penebus
penebus kami yang sejati. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.